Wahai PKS, siapa yang mau jegal Anies soal Formula E? Oh, ini bisa juga jadi. Yang ramai dibicarakan itu, oh ini jangan-jangan persoalan Anies di KPK, kan gitu. Karena kan begini, kan hanya ada 3 calon yang sebenarnya dari survei-survei ini yang cukup besar elektabilitasnya, yaitu Prabowo, Ganjar dan Anies. Ya. Berarti kalau Anies nggak bisa, kan tinggal 2 ini. Ya. Yang lain kan nggak mungkin maju. Oke. Nah, saya hanya ingin memperjelas itu aja. Jangan kita menyebut mereka itu siapa. Oke. Nah, tetapi kan kita tidak bisa menuduh bahwa wah ini Pak Jokowi, ini PDIP, Jadi ini KPK. Jadi lembaga informasi ini disampaikan oleh Pipin Sopian. Dia ini adalah salah satu kader PKS yang mengatakan bahwa ini adalah upaya kriminalisasi untuk menjegal Anies dalam pencapresannya kali ini yang sudah diusung oleh Nasdem. Tapi kenapa kok dia ini bisa membela Anies sedemikian rupa? Ya mungkin karena dia ini adalah PKS, dan PKS ini dari dulu memang sangat membela sosok Anies Baswedan, karena memang Anies Baswedan ini dinilai adalah sosok yang mampu mengakomodir keinginan mereka, Partai Keadilan Sejahtera ini. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Ya, ada kabar menggelikan datang dari kubu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespon statement KPK yang masih terus menyelidiki Formula E. Kasus yang melibatkan Anies ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus menjadi satu-satunya program unggulan yang terbilang cukup lumayan sebagai gubernur yang dianggap hanya cakap bicara tapi kurang pandai bekerja. Belum lama ini jubir Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan jika kasus Formula E akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh KPK. Anda percaya sama omongan ini? Saya sih nggak begitu yakin ya. Karena si Pipin ini lantas menambahkan, tentu kami berharap kekuasaan itu tidak dipergunakan untuk menjegal siapapun. Pendekatan hukum boleh saja, asal jangan untuk mencari-cari kesalahan. Apa maksudnya dengan menyebut kekuasaan itu tidak dipakai untuk menjegal siapapun? Apakah dia mau menuduh Jokowi dan istana mempengaruhi hukum untuk menargetkan Anies supaya terjegal dari kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kalau memang tidak masalah, ya pasrahkan saja semuanya kepada pihak yang berwenang untuk mengadili seadil-adilnya. Mungkin ya kan? Lagi pula, kalau memang proses penyidikan menyatukan Anies tidak bersalah, ya kenapa harus takut? Kan malah bagus kalau dicitrakan sebagai orang yang katanya sih kena target terus dinyatakan nggak bersalah. Cuma ya itu, kalau memang pantas dinyatakan bersalah karena bukti-bukti di persidangan nanti, semisal kasus ini sampai ke meja hijau, ya sebaiknya PKS dim aja. Nggak perlu intervensi sekalipun Anies itu sebarisan dengan mereka, ya kan? Dan bicara soal PKS, jangan lupa dengan anggapan bahwa apa yang disuarakan dengan getolnya oleh kader PKS, maka biasanya yang layak kita percayai justru yang sebaliknya. Kalau Anies dianggap nggak bersalah sih, maka sepertinya kita perlu semakin curiga ya, bahwa de facto atau malah bukti yang disembunyikan oleh PKS, tetapi ditutupin dengan balik menuduh pihak penguasa ingin menjegal. Lagi pula kok bicara menjegal segala, apaan sih? Siapa coba yang dijegal? Orang biasa yang sudah gatel ingin berkuasa sampai curi start kampanye, tapi dibelain mati-matian. Siapa juga yang mau jegal? Lawang KPK kita harapkan hanya bekerja secara profesional kok, tanpa intervensi pihak manapun, juga tanpa takut menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Anies Baswedan jika memang bersalah menurut hukum dalam kasus dugaan korupsi di Formula E tadi. Sementara Koordinator Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara, Petrus Celestinus, menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E, publik tetap berharap KPK tidak mengikuti irama gerakan politik Anies Baswedan.
Justru KPK lah yang harus memastikan secara lebih agresif apakah Anies Baswedan terlibat dalam pertanggungjawaban pidana atau tidak, kata Petrus. Untuk itu, kata Petrus, lembaga anti rasuah tidak boleh berhenti hanya memeriksa Anies Baswedan, tetapi juga sejumlah pejabat petinggi di PT Jakpro, apalagi sebagian petinggi Jakpro sudah diganti, sehingga KPK lebih mudah memeriksa mereka dalam penyelidikan ini. Dijelaskannya, penjelasan ahli hukum pidana korupsi Profesor Romli dan kawan-kawan sesungguhnya sudah memenuhi unsur minimal dua alat bukti. Karena itulah, lanjut Petrus, Firly Bahuri CS tidak perlu kurang percaya diri dalam menaikkan tahapannya ke tahap penyidikan. Maka, tambah Petrus, sangat beralasan hukum bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus Formula E ini dalam tahap penyidikan. Ya, ada kabar menggelikan datang dari kubu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespon statement KPK yang masih terus menyelidiki Formula E. Kasus yang melibatkan Anies ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus menjadi satu-satunya program unggulan yang terbilang cukup lumayan sebagai gubernur yang dianggap hanya cakap bicara tapi kurang pandai bekerja. Belum lama ini jubir Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan jika kasus Formula E akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh KPK. Anda percaya sama omongan ini? Saya sih nggak begitu yakin ya. Karena si Pipin ini lantas menambahkan, tentu kami berharap kekuasaan itu tidak dipergunakan untuk menjegal siapapun. Penegakan hukum boleh saja, asal jangan untuk mencari-cari kesalahan. Apa maksudnya dengan menyebut kekuasaan itu tidak dipakai untuk menjegal siapa? Apakah dia mau menuduh Jokowi dan Istana mempengaruhi hukum untuk menargetkan Anies supaya terjegal dari kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kalau memang tidak masalah, ya pasrahkan saja semuanya kepada pihak yang berwenang untuk mengadili seadil-adilnya. Mungkin ya kan? Lagi pula, kalau memang proses penyidikan menyatukan Anies tidak bersalah, ya kenapa harus takut? Kan malah bagus kalau dicitrakan sebagai orang yang katanya sih kena target terus dinyatakan nggak bersalah. Cuma ya itu, kalau memang pantas dinyatakan bersalah karena bukti-bukti di persidangan nanti, semisal kasus ini sampai ke meja hijau, ya sebaiknya PKS diem aja. Nggak perlu intervensi sekalipun Anies itu sebarisan dengan mereka, ya kan? Dan bicara soal PKS, jangan lupa dengan anggapan bahwa apa yang disuarakan dengan getolnya oleh kader PKS, maka biasanya yang layak kita percayai justru yang sebaliknya. Kalau Anies dianggap nggak bersalah sih, maka sepertinya kita perlu semakin curiga ya, bahwa de facto atau malah bukti yang disembunyikan oleh PKS, tetapi ditutupin dengan balik menuduh pihak penguasa ingin menjegal. Lagi pula kok bicara menjegal segala, apaan sih? Siapa coba yang dijegal? Orang biasa yang sudah gatel ingin berkuasa sampai curi start kampanye, tapi dibelain mati-matian itu. Siapa juga yang mau jegal? Lawang KPK kita harapkan hanya bekerja secara profesional.